Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sidang Dewan Juri yang terhormat, tim afirmasi dan tim oposisi yang saya hormati dan sangat saya banggakan. Saya Naufal Fawzdinullah sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi akan membawa debat kali ini dengan mosi. Di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sidang Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi saya, alangkah baiknya untuk memahami terlebih dahulu definisi-definisi terhadap mosi pada debat kali ini, yaitu yang pertama, korupsi pada frase negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Dikutip dari Wikipedia, yang dimaksud dengan korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik itu politisi atau pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk kepentingan sepihak ataupun perseorangan. Berdasarkan data dari Transparency International, survei Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada tahun 2018, dari hasil survei tersebut, Somalia dicatat sebagai negara terkorup di dunia dengan skor IPK 10 dengan skala 0 sampai 100. Somalia berada di peringkat 180 per 180 dari negara yang disurvei. Sidang Dewan Juri yang terhormat, saya akan membatasi mosi pada kali ini dengan hanya membahas negara-negara di Asia Pasifik dengan peringkat korupsi tertinggi. Indonesia sendiri dengan total penduduk 1,6 juta jiwa menempati peringkat ke-8 di dunia dan juga ke-1 di Asia Pasifik dengan IPK atau Indeks Persepsi Korupsi 16 pada tahun 2020. Definisi kedua adalah SPMB, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru. SPMB adalah seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun swasta, baik secara daring ataupun offline, yang dilakukan untuk menyeleksi calon mahasiswa baru yang memenuhi kualifikasi untuk bisa menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri ataupun swasta tersebut. Definisi yang ketiga adalah definisi Indeks Integritas Sekolah. Yang dimaksud dengan IIS atau Indeks Integritas Sekolah di sini adalah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga dapat saya katakan bahwa proses pembelajaran tetap dilaksanakan berdasarkan kompetisi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, tetapi berdasarkan atau mengutamakan pada pendidikan karakter yang diutamakan juga di dalam aspek kejujurannya. Dan definisi yang terakhir yaitu indeks kejujuran siswa. Indeks kejujuran siswa di sini adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Sidang Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya saya akan memulai untuk menjelaskan argumen-argumen saya pribadi yang terdiri dari 5 argumen pokok, yaitu yang pertama, pendasaran seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa di negara-negara korupsi tertinggi akan menekan angka korupsi ataupun kecurangan dan juga memupuk atau meningkatkan kejujuran dari calon mahasiswa itu sendiri yang merupakan aset yang sangat penting bagi pembangunan bangsa. Sehingga dapat saya katakan bahwa di sini terdapat relevansi antara peningkatan kejujuran siswa dengan penerapan mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru yang hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa terhadap pengurangan angka indeks persepsi korupsi atau IPK. Dan yang kedua adalah bahwa indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa selain meningkatkan kejujuran dan juga menurunkan angka korupsi juga akan meningkatkan kompetensi siswa, karena pada saat belajar siswa itu tidak berorientasi pada hasil tetapi berorientasi pada proses belajar yang dibangun dengan rasa kejujuran dan juga rasa percaya diri yang tinggi, sehingga akan menghasilkan generasi unggul yang mandiri, percaya diri, jujur, dan dia mempunyai daya inovatif yang tinggi dan tidak meniru orang lain. Yang ketiga adalah bahwa
Seleksi tersebut sangat sesuai dengan tagline pendidikan karakter. Yang keempat adalah pendidikan yang didasarkan seleksi kejujuran akan memutus rantai kecurangan, yang mana rantai kecurangan tersebut adalah akar persoalan korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa seleksi tersebut akan menjadi mekanisme dalam pemberantasan korupsi secara tidak langsung. Dan yang terakhir adalah bahwa indeks integritas sekolah dan kejujuran siswa merupakan akumulasi dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran siswa, sehingga tidak akan mengganggu ataupun melumpuhkan semangat kompetisi siswa di dalam proses belajar dan mengajarnya, tetapi hanya akan meningkatkan dan juga menambah daya naluri dan juga daya kejujuran dari para siswa itu sendiri, di samping meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Sidang Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya saya akan memperkuat argumentasi saya. Berdasarkan penguatan pendidikan karakter menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang terdiri dari membangun generasi emas 2045 berdasarkan jiwa Pancasila yang menghadapi dinamika pembangunan. Yang kedua adalah platform pendidikan nasional dengan pendidikan karakter sebagai jiwa utama pendidikan, yang mana di dalam pendidikan nasional dengan pendidikan karakter tersebut sangat diutamakan kejujuran dari dalam para peserta didiknya. Dan yang terakhir adalah merevitalisasi serta memperkuat potensi dan kompetensi peserta didik, yang mana kompetensi tersebut akan semakin diperkuat jika munculnya kejujuran, yang mana kejujuran tersebut akan mendorong para siswa untuk memiliki percaya diri sehingga mampu berinovasi dan menjadi generasi yang unggul di bidangnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, rekapitulasi tindak pidana korupsi per 31 Desember 2018, di tahun 2018 KPK menyatakan bahwa angka korupsi menurun atas diterapkannya seleksi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.